Perkembangan teknologi begitu pesat dari waktu ke waktu, sehingga mengubah cara pandang ataupun mindset seseorang, bahkan seorang intelektual, khususnya mahasiswa. Lalu setelah berubah mindset tersebut, bagaimana cara kita membangun mindset mahasiswa di era digital ini? Akan kita bahas pada video berikut ini bersama saya Darius Arisandi, Teknik Industri Universitas Diponegoro. Perkembangan teknologi begitu pesat dari waktu ke waktu berdasarkan sumber yang ada. Pada grafik berikut ini dilansir dari sumber datareportal.com. Terjadi peningkatan dari masa ke masa, waktu ke waktu, kaitannya dengan penggunaan internet bagi khalayak umum. Diperkuat lagi dengan grafik berikut ini yang memperlihatkan dari tahun sekitar 1900-an sampai tahun sekarang 2024 terjadi kenaikan secara signifikan pengguna internet itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan penggunaan ataupun waktu menggunakan internet. Di sini di Indonesia sekitar hampir setengah hari menggunakan internet itu sendiri. Kemudian alasan terbesar berdasarkan grafik yang tertera di sumber datareportal.com, alasan terbesarnya yaitu untuk mencari sumber informasi dan juga berjejaring sosial dengan sesama ataupun rekan ataupun sebagainya dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan pengguna internet di Indonesia? Tidak jauh berbeda dengan grafik-grafik sebelumnya. Terjadi peningkatan pula dari tahun ke tahun. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta pada Januari 2024, sekitar 79,5% dari total populasi penduduk Indonesia yang memiliki akses internet. Apa yang mendorong hal tersebut? Ada 3 hal yang mendorong hal tersebut. Yang pertama yaitu meningkatnya keterjangkauan akses internet, menurunnya harga perangkat elektronik, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang apa sih manfaat dari internet. Kemudian berdasarkan grafik dan juga perkembangan yang sudah saya jelaskan dan juga grafik-grafik tadi, ada beberapa poin penting. Salah satunya ataupun beberapa poin tersebut yaitu kaitannya dalam jumlah pengguna internet yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, penetrasi ataupun persebaran smartphone semakin meningkat, tren peningkatan kemungkinan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Perkembangan teknologi berdampak pada cara hidup, cara pandang seseorang. Teknologi menciptakan peluang untuk bisnis dan pendidikan. Teknologi juga memainkan peranan penting di dalam kehidupan manusia. Terjadi perubahan dalam kehidupan pendidikan dalam kaitannya teknologi. Apa yang berubah? Ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran, khususnya kita rasakan pada saat COVID-19. Ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam pendidikan itu sendiri. Ada pembelajaran secara online, dilakukan di mana saja. Kemudian kelas virtual, sumber daya belajar digital melalui video, tutorial, dan lain sebagainya dilakukan secara online menggunakan teknologi. Kemudian sumber daya tersebut dilakukan untuk belajar. Kemudian alat bantu pengerjaan yang interaktif, kemudian penilaian berbasis teknologi. Kemudian apa sih manfaat teknologi dalam pendidikan itu sendiri? Ada beberapa, yaitu meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan keterlibatan mahasiswa secara interaktif, kemudian mempersonalisasi pembelajaran, kemudian mempersiapkan mahasiswa ke masa depan yang kaitannya persaingan di dalam teknologi era digital ini akan terjadi secara signifikan untuk kedepannya. Kemudian apa sih tantangan setelah kita mengetahui manfaat dan juga penggunaan teknologi tersebut? Ada tantangan kaitannya dengan kesenjangan digital dalam hal selisih umur ataupun generasi Z dengan generasi kuno ataupun generasi yang lahir di tahun 1900-an. Kemudian kaitannya dengan biaya teknologi yang begitu berkembang pesat karena persaingan ataupun inovasi yang diberikan semakin pesat. Kemudian perkembangan profesional guru, karena seorang guru pasti akan belajar dan terus belajar untuk perkembangan zaman. Jadi seorang guru setidaknya harus lebih
bisa menguasai dalam hal teknologi ataupun mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada integrasi teknologi yang efektif. Apa sih tantangan yang dihadapi seorang mahasiswa? Ada informasi overload, informasi yang berlebihan. Ada beberapa kaitannya informasi overload, yaitu mahasiswa yang dibombardir dengan informasi dari berbagai sumber, dari kelas, tugas, media sosial, internet, teman, rekan, dan sebagainya, sehingga mahasiswa mulai pusing dihadapkan dengan informasi yang overload. Kemudian hal ini bisa mempersulit fokus untuk mengerjakan tugas dan memproses informasi secara efektif. Kemudian informasi overload ini menyebabkan stres dan kecemasan bagi mahasiswa. Kemudian tekanan untuk selalu terhubung di dalam teknologi. Karena dengan adanya teknologi ini, mahasiswa harus terhubung dengan internet untuk berkomunikasi dengan siapapun, dengan dosen, dengan teman, dan sebagainya. Kemudian mempersulit untuk melepaskan diri untuk bersantai dan lain sebagainya, karena secara langsung terhubung dengan teknologi. Jadi 24/7 dalam sehari itu pasti menggunakan teknologi ataupun handphone ataupun smartphone. Jadi tekanan ini menyebabkan kelelahan bagi mahasiswa ataupun manusia dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Kemudian tantangan keuangan kaitannya dengan mahasiswa dengan perkembangan teknologi ada beberapa, yaitu untuk membayar kuliah, buku, dan biaya hidup lainnya kaitannya dengan uang. Hal ini menyebabkan stres dan kecemasan sehingga mempersulit untuk fokus pada studi yang dijalankan seorang mahasiswa tersebut. Kemudian tantangan keuangan bagi mahasiswa untuk bekerja berjam-jam menggunakan gadget ataupun teknologi saat ini, sehingga menyebabkan untuk bersosialisasi dengan teman dan lain sebagainya ini semakin sedikit karena lebih banyak menggunakan teknologi saat ini. Kemudian kesehatan mental kaitannya dengan kecemasan, depresi, dan juga stres. Kemudian tekanan akademik, keuangan, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan luar karena kebanyakan bermain gadget ataupun teknologi ini. Kemudian kaitannya dengan kesehatan mental yang berdampak pada sosialisasi. Kemudian apa sih yang terjadi kaitannya perubahan mindset bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu dari mindset pasif ke proaktif. Mahasiswa yang pasif pasti menunggu informasi dari si proaktif ini. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang ikut-ikutan saja. Kemudian mahasiswa yang proaktif secara aktif mencari informasi dan peluang untuk belajar. Kemudian mereka mengambil alih pekerjaan ataupun pembelajaran mereka sendiri dan bertanggung jawab atas kesuksesan mereka sendiri bagi si proaktif ini. Kemudian pentingnya adaptasi terkait perubahan teknologi ini dalam kehidupan mahasiswa. Dunia terus berubah sehingga mahasiswa perlu beradaptasi dengan cepat. Teknologi berkembang pesat, mahasiswa perlu mempelajari hal baru untuk mampu bersaing di dunia digital nantinya. Kemudian pasar kerja pastinya berubah dengan seiring perkembangan zaman dan juga teknologi digital ini, sehingga seorang mahasiswa perlu mempersiapkan secara matang. Kemudian kemajuan teknologi merupakan alat yang ampuh untuk pembelajaran, sehingga mahasiswa perlu mempelajari teknologi yang terbaru ini. Kemudian teknologi juga terhubung dengan masyarakat luas, khalayak umum, kaitannya dengan informasi. Kemudian mahasiswa juga perlu dalam menggunakan teknologi untuk mencari keuntungan dan peluang dalam kehidupan era digital ini. Kemudian apa aja sih keterampilan yang dibutuhkan seorang mahasiswa setelah mengetahui adanya perkembangan teknologi digital ini? Ada diagram ataupun lingkaran di sini, yaitu 21st century learner. Ada beberapa, yaitu literasi digital, pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, keterampilan adaptif, belajar mandiri, inisiatif, dan juga semangat. Akan kita bahas bersama untuk kaitannya dengan motivasi seseorang, yaitu dirompolin untuk slide berikutnya. Kemudian strategi membangun mindset yang relevan. Belajar mandiri, belajar secara mandiri. Secara aktif kita inisiatif untuk belajar mandiri dan juga mencari informasi-informasi dari luar kaitannya dengan teknologi. Kemudian kita mampu berkolaborasi dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, dan juga teman dan juga kerabat lain sebagainya untuk kaitannya teknologi. Kemudian mampu mengambil resiko ataupun berani mengambil resiko.
Karena seseorang yang mampu ataupun berani mengambil resiko akan lebih sukses untuk kedepannya, karena dia mampu untuk meningkatkan adrenalin mereka untuk mengambil resiko, sehingga dia memiliki ataupun peluang yang lebih besar dibandingkan orang yang hanya mengandalkan low resiko. Kita akan berkaca pada studi kasus Jerome Pauline. Siapa sih yang nggak kenal dengan Jerome Pauline, yang merupakan seorang YouTuber, influencer, pengusaha muda asal Indonesia yang terkenal dengan konten edukasi dan juga hiburan yang relate dan juga informatif kaitannya dengan bidang matematika dan juga kehidupannya di Waseda University Jepang. Lalu bagaimana Jerome Pauline beradaptasi dengan baik? Jerome Pauline mampu beradaptasi dengan baik kaitannya dengan tekad, kerja keras, kreativitas, inovasi, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kegigihan, matang bicara, dan juga beradaptasi, dan juga kaitannya dengan mengembangkan teknologi itu sendiri, sehingga Jerome Pauline mampu mencapai beberapa hal yang tidak ia pikirkan sebelumnya, bahkan mencapai ataupun memperoleh penghargaan yang luar biasa dan menjadi seorang motivator ataupun inspirator bagi anak-anak muda saat ini, sehingga Jerome Pauline mampu menginspirasi bagi anak-anak muda saat ini. Apa sih yang jadi tips dari perkembangan teknologi bagi mahasiswa berdasarkan slide yang sudah saya jelaskan tadi? Yaitu atur waktu Anda secara efektif, jangan buang-buang waktu kaitannya dalam hal teknologi. Manfaatkan sumber daya online ini sebaik mungkin dan jangan disalahgunakan. Kemudian mencari mentor kaitannya dalam hal dukungan untuk kedepannya. Kemudian percaya diri ataupun pede dengan diri sendiri, yakin dengan keterampilan diri sendiri dan juga mengembangkan diri sendiri. Berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian cari bantuan ketika kita butuh bantuan. Kemudian menjaga diri secara fisik dan juga mental. Apa kesimpulan dari beberapa slide yang sudah saya sampaikan tadi? Yaitu dunia berubah dengan cepat. Penting bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan perubahan ini agar berhasil. Ini berarti penting untuk mengembangkan mindset yang adaptif dan juga proaktif, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah pola pikir dan perilaku mahasiswa agar mampu bersaing di era digital ini. Mulai hari ini, jangan menunggu besok untuk mulai mengubah pola pikir Anda. Ambil langkah kecil hari ini untuk menjadi lebih adaptif dan proaktif. Keluarlah dari zona nyaman Anda. Jangan takut untuk gagal. Jadilah pribadi yang berani mengambil resiko. Carilah dukungan ketika kita membutuhkan dukungan. Sekian presentasi dari saya, Danis Arisandi, Teknik Industri Universitas Diponegoro. Terima kasih.